Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Stories. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau klik dan menonton video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan. Di video kali ini saya akan ceritakan update kasus kematian Dr. Mawarti. Beliau merupakan dokter spesialis paru-paru asal Makassar yang bertugas di Nabire. Namun pada tanggal 9 Maret 2023 beliau ditemukan meninggal dunia dengan luka lebam di tubuhnya. Nah, siapakah pelaku dan apa motifnya? Yuk gak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia, check this out. Mawarti merupakan seorang dokter spesialis paru-paru asal Makassar. Dr. Mawarti menyelesaikan S1 kedokterannya di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2004 silam. Setelah lulus, beliau mengabdi sebagai pegawai tidak tetap di dua tempat, yakni di wilayah Kalimantan Tengah dan di Tolikara, Papua. Dr. Mawarti kemudian mendapatkan beasiswanya untuk menempuh pendidikan di spesialis pulmonologi dan ilmu respirasi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga selama 4 tahun. Setelah menyelesaikan kuliahnya di Universitas Airlangga, Dr. Mawarti memilih bertugas di tempat terpencil dan tertinggal, yakni di Nabire. Hal ini menunjukkan dedikasinya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat memang luar biasa. Bertugas di Nabire membuat Dr. Mawarti menjadi satu-satunya dokter spesialis paru di tempat tersebut. Di sana, dia hanya tinggal seorang diri di sebuah rumah dinas RSUD Nabire. Selain menjadi dokter spesialis paru satu-satunya di Nabire, Dr. Mawarti juga diketahui banyak berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan edukasi yang diadakan oleh IDI maupun pemerintah setempat. Tahun ini seharusnya menjadi tahun terakhir Dr. Mawarti bekerja di RSUD Nabire dan selanjutnya pindah ke tempat lain. Akan tetapi, karena dia menjadi satu-satunya dokter spesialis paru di Kabupaten Nabire, maka Dr. Mawarti enggan meninggalkan Nabire sebelum penggantinya tiba untuk menggantikan posisinya. Di akhir-akhir masa tugasnya, Dr. Mawarti sempat bercerita kepada temannya tentang kegelisahannya mengenai keamanan di rumah dinasnya. Dr. Mawarti sempat melaporkan hal tersebut namun tak ditindaklanjuti karena tidak menimbulkan kerugian pada dirinya. Kamis, tanggal 9 Maret 2023, M yang merupakan sopir dokter datang menjemput Dr. Mawarti di rumah dinasnya untuk diantar ke tempat praktek di Apotek Pelita pukul 17.53 waktu setempat. Sesampainya di rumah Dr. Mawarti, M menunggu di luar rumah dan mencoba menghubungi Dr. Mawarti via WhatsApp, namun tidak ada respon. Kemudian, M mencoba memanggil Dr. Mawarti dari luar, tapi tidak ada jawaban. Sehingga M memutuskan untuk menghubungi rekannya, yakni RR, perawat di Apotek Mulia, dan F, perawat di Apotek Pelita, untuk datang ke rumah Dr. Mawarti. Sekitar pukul 19.00, RR dan F tiba di rumah Dr. Mawarti. Mereka memanggil sang dokter, namun tidak ada respon. Sehingga mereka mencoba membuka pintu yang dikunci dari dalam dengan cara membuka jendela pintu samping. Saat masuk ke dalam rumah, mereka menuju ke sebuah kamar yang tertutup rapat namun tidak dikunci. Begitu dibuka, alangkah terkejutnya mereka mendapati Dr. Mawarti sedang terbaring di tempat tidur dengan kondisi mulut berbusa. Tak ingin mengambil resiko, mereka lantas langsung melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Mendapat laporan itu, anggota piket reskrim, Timsus dan Inapis Polres Nabire langsung bergegas mendatangi TKP dan langsung melakukan olah TKP. Setelah selesai melakukan olah TKP, selanjutnya tim Inapis Polres Nabire langsung mengevakuasi jenazah Dr. Mawarti
ke RSUD Nabire guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian, pada Jumat tanggal 10 Maret 2023, jenazah Dr. Mawarti diterbangkan ke RS Bayangkara Makassar, Sulawesi Selatan untuk dilakukan autopsi. Pada tanggal 14 sampai 16 Maret, polisi kembali melakukan olah TKP. Selama rentan waktu tersebut, olah TKP sudah dilakukan sebanyak 6 kali. Selain itu, beberapa saksi juga telah diperiksa untuk mendapatkan petunjuk penyebab kematian Dr. Mawar. Dari hasil pemeriksaan oleh tim lapor dari Mabes Polri, ditemukan adanya air liur di dada korban. Atas temuan tersebut, kepolisian lalu memanggil para saksi dan melakukan pemeriksaan swab terhadap 6 orang saksi yang diduga kuat erat hubungannya dengan kematian korban. Dan dari hasil tes swab menunjukkan air liur yang ditemukan di tubuh Dr. Mawarti identik dengan salah satu di antara ke-6 saksi, yakni seorang pria berinisial KW yang bekerja sebagai cleaning service di rumah sakit tempat Dr. Mawarti bertugas. Setelah 20 hari kematian Dr. Mawarti, tepatnya pada tanggal 29 Maret 2023, kepolisian akhirnya berhasil mengamankan KW. Kepada polisi, KW mengaku menghabisi Dr. Mawarti seorang diri. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa rok serta handphone milik Dr. Mawarti yang disembunyikan pelaku di RSUD Nabire. Menurut pengakuan KW, dia menghabisi Dr. Mawarti lantaran sakit hati karena adanya pemotongan insentif COVID-19 tahun 2020. Seharusnya dia menerima sebesar 15 juta rupiah, namun nyatanya KW hanya menerima 7 juta rupiah karena menurut Dr. Mawarti, dia hanya bekerja sebagai cleaning service. Kamis 9 Maret 2023, sekitar pukul 6, KW yang merupakan cleaning service di RSUD Nabire pergi ke rumah korban dan masuk ke dalam melalui plafon kamar mandi. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, KW mengambil rok Dr. Mawarti dari lemari untuk digunakan menutupi wajahnya. Beberapa saat kemudian, KW berpapasan dengan Dr. Mawarti dan langsung melakukan pemukulan. KW membanting Dr. Mawarti ke lantai di depan pintu kamar korban. Setelah terjatuh, KW langsung membekap mulut Dr. Mawarti dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memukul dada Dr. Mawarti berkali-kali. Dr. Mawar sempat berusaha melawan, namun perbedaan tenaga yang signifikan membuat Dr. Mawar tak berdaya. Melihat Dr. Mawarti yang sudah tak berdaya, KW kemudian mengangkat tubuh Dr. Mawarti ke tempat tidur dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Dia lalu membersihkan lantai rumah Dr. Mawarti karena saat itu korban mengeluarkan air seni. Tak hanya itu, setelah melakukan penganiayaan, KW kemudian mengambil handphone milik Dr. Mawarti kemudian melarikan diri. Kini, polisi masih melakukan pendalaman mengenai kematian Dr. Mawarti. Polisi ingin membuktikan apakah ada unsur perencanaan dalam pembunuhan Dr. Mawarti. Jika memang benar ada unsur perencanaan, maka KW akan dijerat dengan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana. Semoga pelaku dihukum seberat-beratnya. Sekian dulu pembahasan di video kali ini guys. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi atau mungkin informasi yang kurang tepat yang saya sampaikan. Tulis di komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.